Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 143 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita ini akan menceritakan tentang kembalinya Wang Dong'er serta identitas Tang Wutong yang sebenarnya. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, Tang Wutong bersikeras menantang Yu Hao, sehingga Yu Hao kemudian bertanya kepada Tang Wutong bagaimana mereka akan bertarung. Mendengar hal tersebut, Tang Wutong kemudian memperlihatkan senyum yang sedikit aneh, sehingga membuat jantung Yu Hao berdebar kencang ketika melihatnya. Yu Hao merasa jika sesuatu akan segera terjadi. Namun Tang Wutong tiba-tiba mengatakan jika dia juga tidak ingin berkelahi dengan Yu Hao. Meski Tang Wutong merasa jika dia tidak akan kalah darinya. Sehingga Yu Hao kemudian bertanya kepada Tang Wutong sebenarnya apa yang dia inginkan. Tang Wutong mengatakan apakah Yu Hao masih ingat masa-masa ketika mereka berdua berada di kerajaan Bintang Xinglo, yang dimana pada saat itu Yu Hao telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menguji kekuatan jiwa Tang Wutong. Pada saat itu, Tang Wutong menyetujui permintaan Yu Hao, sehingga dia ingin melakukan hal yang sama. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao merasa terkejut. Meski Yu Hao menerima permintaan Tang Wutong, namun dia ingin mengetahui apa tujuan dari Tang Wutong sebenarnya. Namun, Tang Wutong mengatakan apakah Yu Hao memberitahunya ketika dia melakukan hal itu kepada Tang Wutong sebelumnya. Menyadari jika Tang Wutong tidak memiliki niat jahat, Yu Hao kemudian menyetujui permintaan tersebut. Terlebih lagi, Yu Hao ingin segera pergi meninggalkan danau Pulau Dewa Laut, sehingga Tang Wutong segera berjalan mendekati Yu Hao. Tidak berselang lama, ketika jarak di antara mereka berdua semakin dekat, Tang Wutong kemudian berhenti di depan Yu Hao. Sambil mengulurkan tangannya, Tang Wutong kemudian mengalirkan kekuatan jiwanya, sementara Yu Hao melakukan hal yang sama. Yu Hao kemudian merasa jika kekuatan jiwanya sepertinya telah meningkat. Sepasang sayap emas kemudian muncul di belakang tubuh Tang Wutong. Yu Hao kemudian dibuat terkejut setelah mengetahui jika Tang Wutong memiliki 6 cincin jiwa berusia 10.000 tahun dan 2 cincin jiwa berusia 200.000 tahun. Dia tidak menyangka jika Tang Wutong ternyata merupakan seorang master jiwa titel Doluo, yang dimana Tang Wutong sengaja melakukan kultivasi tertutup untuk mendapatkan cincin jiwanya yang ke-8. Yu Hao kembali dibuat terkejut oleh tanda Trisula Dewa Laut yang bersinar di dahi Tang Wutong. Sementara sayap Tang Wutong dan kekuatan jiwanya secara perlahan mengalami perubahan. Setelah kekuatan jiwa mereka berdua semakin menyatu, Yu Hao kemudian langsung menyadari jika ini adalah kekuatan Hao Dong. Yu Hao kemudian mulai merasakan jika jantungnya berdebar kencang, sehingga Yu Hao tanpa sadar langsung menggenggam erat tangan Tang Wutong serta pandangannya seketika berubah. Sayap Tang Wutong kemudian mengalami perubahan dari naga Dewa Kupu-Kupu menjadi Dewi Kupu-Kupu Cahaya, sehingga Yu Hao benar-benar dibuat terkejut dan rasa sakit di hatinya sepenuhnya menghilang. Tak lama kemudian, langit malam yang tadinya gelap kemudian menjadi terang. Sementara Tang Wutong menatap ke arah Yu Hao dengan penuh cinta dan kerinduan. Sementara itu, para tetua pavilion Dewa Laut termasuk Elder Swan juga dibuat terkejut dan langsung berdiri melihat kejadian ini. Sambil menatap ke arah Tang Wutong, Yu Hao kemudian bertanya apakah dia sedang bermimpi. Namun setelah mendengar Tang Wutong mengatakan jika Yu Hao bodoh, membuat Yu Hao tersadar di mana kata-kata tersebut yang dulu sering diucapkan oleh Wang Dong'er. Tidak berselang lama, kekuatan jiwa mereka berdua kemudian meningkat dan tanpa mereka sadari langsung membentuk teknik surga misterius. Sementara Tang Wutong langsung menarik Yu Hao dengan kedua tangannya, sehingga Tang Wutong kemudian langsung berada dalam pelukan Yu Hao. Tubuh mereka berdua kemudian memancarkan 8 cincin jiwa yang sangat terang, sebelum pada akhirnya menghilang dan digantikan oleh mata Asyura dan Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Sementara semua orang tenggelam melihat pemandangan indah ini. Tak lama kemudian, sinar 3 warna kemudian melesat sejauh 1.003 meter ke atas langit. Melihat hal tersebut, Bebe menyadari jika ini merupakan jalan emas di tengah kemegahan yang memudar. Salah satu teknik gabungan yang berhasil diciptakan oleh Yu Hao dan Wang Dong'er, di mana 10 tahun yang lalu mereka berdua menggunakan kemampuan fusi ini untuk mendapatkan reputasi mereka di Akademi Shrek.
Sedangkan 10 tahun kemudian, mereka menggunakan kemampuan fusi ini untuk memenangkan juara kompetisi Elite Academy. BB tidak menyangka jika kekuatannya telah meningkat 100 kali lipat jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mata Asyura kemudian memancarkan dua proyeksi, yaitu kalajengking permaisuri Giok Es serta Palu Hautian. Sebuah badai kemudian menghantam langit hingga retak. Sambil mencengkram erat bahu BB, Susansi mengetahui jika ini merupakan api di tengah embun Palu Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, kedua sisi Palu Hautian kembali memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Satu sisi berwarna mata Asyura emas mawar, sementara sisi lainnya merupakan palu jernih hitam pekat. Palu Hautian yang pada awalnya berwarna hijau giok kemudian berubah menjadi warna emas. Kemudian palu tersebut hancur menjadi tak terhitung jumlahnya, melesat melewati area 1000 meter. Gelombang spiritual yang sangat kuat kemudian langsung membuat semua orang tercengang. Suara Heceto kemudian bergetar dan mengatakan mantra di tengah kekosongan badai spiritual, yang dimana Dong-er telah kembali. Setelah semuanya kembali normal, permaisuri Giok dan Dewi Kupu-Kupu Cahaya kemudian muncul tanpa suara dan saling memandang. Sesaat kemudian melakukan fusi roh pelindung. Ketika keduanya menyatu, sosok wanita cantik kemudian terlihat menampakkan diri, yang dimana teknik ini merupakan tarian sendirian di tengah embun beku Dewi Cahaya. Ketika menyadari jika Dong-er benar-benar telah kembali, seluruh anggota Setetang hampir tidak bisa menahan air mata mereka. Tak lama kemudian, Dewi Cahaya turun dari langit dikelilingi oleh kabut es serta cahaya kemasan. Pandangan Dewi Cahaya yang mempesona membuat Dekanian merasa sedikit terkejut. Semua orang dapat merasakan betapa kuatnya Dewi Cahaya. Tak lama kemudian, dua sosok terpisah dari Dewi Cahaya dan kembali memperlihatkan sosok Yuho dan juga Tang Wutong. Ketika Yuho dan juga Tang Wutong saling memandang satu sama lain, Yuho tidak lagi bisa menyembunyikan kebahagiaannya, sehingga dia langsung memeluk Tang Wutong dan memanggilnya dengan sebutan Dong-er. Namun Tang Wutong kembali mengatakan jika dia bukanlah Dong-er. Melihat kejadian ini, BB dan Sisi kemudian secara bersamaan mengatakan sebuah persatuan telah terjalin, sehingga mereka berdua kemudian mengucapkan selamat kepada Yuho dan juga Tang Wutong. Sementara Yuho kemudian langsung membawa Tang Wutong ke dalam pelukannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak berselang lama ketika tiba di sebuah tempat, Tang Wutong dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Yuho, sehingga membuat Yuho merasa sedikit terkejut dengan sikap Tang Wutong dan bertanya ada apa dengan Dong-er. Namun Tang Wutong sekali lagi mengatakan jika dia bukanlah Dong-er. Sementara Yuho kemudian bertanya kepada Tang Wutong, bukankah dia datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Yuho dalam acara Kencan Butak Takdir Dewa Laut, karena Tang Wutong telah memulihkan ingatannya. Namun sambil menggelengkan kepala, Tang Wutong mengatakan jika lebih tepatnya memulihkan ingatan yang dulunya milik Wang Dong-er. Mendengar hal ini membuat Yuho masihlah tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tang Wutong kemudian meminta Yuho jika mulai saat ini dia harus memanggilnya Tang Wutong, yang dimana hal itu merupakan nama aslinya, sedangkan Dong-er adalah nama samaran yang dia gunakan pada waktu itu. Tang Wutong mengatakan jika sejujurnya dia harus berpikir panjang sebelum bertemu dengan Yuho hari ini di Danau Dewa Laut. Tang Wutong menyadari jika dia belum siap sepenuhnya, sehingga meminta Yuho untuk mendengarkan penjelasannya. Tang Wutong bertanya kepada Yuho apakah dia masih ingat ketika mereka berdua terdesak menghadapi Kaisar Nagalong Soyao, yang dimana pada saat itu Yuho harus menusuk dirinya sendiri 9 kali untuk menyelamatkan nyawanya. Tang Wutong mengatakan jika pada saat itu dia merasakan jika seluruh hatinya terasa seperti terikat oleh simpul yang menyakitkan dan membuatnya sangat menderita. Meskipun Tang Wutong mengetahui jika Yuho melakukan hal itu karena menganggap dirinya sebagai temannya, terlebih lagi karena dirinya sangat mirip sekali dengan Dong-er. Namun pada saat itu dia melihat di mata Yuho bukanlah rasa sakit, melainkan pembebasan. Sehingga mulai saat itu dia menyadari betapa dalamnya cinta Yuho kepada Dong-er. Tang Wutong mengakui bahkan setiap kali melihat Yuho menusukkan pisau tersebut ke dalam tubuhnya, hatinya terasa hancur. Bahkan ketika dia melihat Yuho melakukan hal itu untuk terakhir kalinya. Sehingga sejak saat itu dia merasa jika terdapat sebuah segel di dalam tubuhnya ketika berbagai ingatan masa lalu Wang Dong-er menyerbu ke dalam ingatannya, sehingga membuatnya langsung jatuh tidak sadarkan diri.
Namun ketika dia kembali terbangun, Yuho sudah berada di sampingnya dan semua lukanya telah pulih. Meski Tang Wutong merasa takut karena banyak sekali ingatan Wang Dong'er tentang Yu Hao, akan tetapi dia merasa senang dengan kenangan-kenangan tersebut. Oleh sebab itu, dia kemudian membawa Yu Hao kembali ke Sekte Tang dan segera pergi ke Pulau Dewa Laut untuk melakukan kultivasi tertutup, sehingga dapat mempelajari semua kenangan yang mengganggu pikirannya. Tang Wutong mengakui jika Yu Hao tidaklah salah ketika baru pertama kali mereka bertemu, jika dia adalah Wang Dong'er. Lebih tepatnya Wang Dong'er milik Yu Hao. Namun kenangan Wang Dong'er bukanlah satu-satunya yang ada dalam pikirannya.